Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita memuji Allah atas adanya karunia, bahkan karunia yang tidak kita minta, dia dihadiah Allah. Itu bentuk sayang Allah, kasih Allah dan sayang Allah kepada kita. Semoga nikmat demi nikmat bisa kita syukuri dan ditambah oleh Allah keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah lah sampai juga kajian kita di surah Al-Baqarah ayat 189. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita harapkan syafaat beliau yang kiamat kelak. Kita cari Al-Quran. Yas'aluna, mereka bertanya. Ka kepada engkau, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. An tentang ahillah, bentuk jamak dari hilal. Mereka bertanya tentang hilal. Hilal itu bulan sabit. Qul, katakanlah, dia itu, maksudnya hilal itu mawaqitu, tempat waktu-waktu, linnas, bagi manusia, wal hajj, dan petunjuk untuk haji, walaisa, dan bukanlah, albirru, kebaikan itu, bi anta'tu, dengan kalian mendatangi, al-buyuta, rumah-rumah, min, dari zuhuriha. Zuhur itu jamak dari zahrun, artinya pungguang, dari pungguang-pungguangnya, berarti dari belakang. Masuk rumah orang dari belakang. Walakin, akan tetapi, kebaikan itu, albir, adalah man, siapa saja, ittaqa, siapa yang bertakwa. Jadi yang bertakwa itu sudah berbuat kebaikan. Waktu, dan mereka mendatangi buyuta, rumah-rumah, min abwabiha, dari abwab itu jamak dari bab. Bab artinya pintu. Di bab 1, bab 2, atau pintu 1, pintu 2. Nah, kan kalau dalam karya ilmiah bab 1, kalau dalam buku bab 1 berarti pintu 1, pintu 2. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum, mudah-mudahan kalian, tuflihuna, beruntung, sukses, hayya 'alal falah, dari falah. Pertama, yas'alunaka 'anil ahillah. Jadi
ada di beberapa ayat dia mengatakan tidak lebih dari 13 ayat yang diawali dengan yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil mahid. Mahid itu tentang perempuan masa-masa haid. Mahid tentang haid itu darah haid itu yas'alunaka anil khamri wal maisir. Sahabat-sahabat bertanya tentang khamar, tentang tua, yang minuman dan memabukan apa saja jenisnya, atau makanan jadi mabuk artinya masuk aja ke khamar. Mereka bertanya tentang hukum judi ko ba. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa nih yang akan mereka infakkan. Bertanya juga yang kediinfakan ko apa saja atau kepada usia. Ya, yang bicara Nabi yang diinfakkan yang elok, yang utama itu adalah ke orang tua. Jadi yas'alunaka itu pertanyaan, mereka bertanya kepada engkau. Itu tak lebih dari 3 balik. Jadi beda aja orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu setiap tanya kan, disuruhnya kau bagus naik kau sapi potong sapi. Tanya lo lihat sapi sapi udah kau warna apa. Kalau sahabat Nabi Muhammad kalau dibacakan Al-Quran atau turun wahyu itu menakui serunya dan sami'na wa ta'na, tidak ada tanya kecuali dalam hal-hal yang 3 balik. Tapi kata Imam Qurtubi, hadza mimma sa'ala anhul yahud. Tapi menurut tafsir itu tidak diawali oleh sahabat, tapi itu yang bertanya adalah orang Yahudi. Wa'taradu bihi 'ala nabi. Pertanyaan disampaikan ke Nabi. Faqala Muaz, ya Rasulullah. Jadi Muaz berkata kepada Rasulullah, innal yahudu taghashana wa yukthiru mas'alatana 'anil ahillah. Itu orang-orang Yahudi itu tanya-tanya aja ke kami tentang hilal apa hilal. Bako beberapa harinya kita kok kadang bulan tuh satu kita lihat. Kau tujuannya cerita tanya orang Yahudi lah namanya. Tapi tetap yang bertanya ke Nabi, kata Muaz apa maknanya? Fama balal hilal yabdu daqiqan. Kenapa tiba-tiba nampak sedikit, thumma yazid, besok bertambah, hatta yastawi wa yastadir, sampai gadang dan bule, thumma yanqus, kemudian kurang-kurang, hatta yaudu kama kana, sampai kembali lagi ketik dia. Kan memang udah tu bulan tu. Fa'anzalallahu hazil ayat, maka turunlah ayat ini. Jadi bertanya, wakila inna sababa nuzuliha su'alu qaumin minal muslimina. Memang ada pendapat lain yang mengatakan memang yang bertanya adalah sekelompok orang Islam, orang Muslim kepada Nabi tentang hilal. Wa ma sababu mihaqahu wa kamal wa mukhalafati li hali syamsi. Kenapa kok beda dengan matahari? Matahari tabilonya, tapi dari pagi sampai sore kadangnya. Kok bulan berubah per hari gitu. Jadi kayak gitu. Atau hari pertama itu muncul kan alamul sudah hilang. Jadi kalau menilik bulan tuh di awal bulan, kalau jam 10 malam nampak ada. Sebabnya hanya kadang 10, kadang 15 menit setelah matahari terbenam hilang. Jadi tidak model itu taruh sampai pagi ya dah. Hanya beberapa saat hilangannya, besok agak lama, besok agak lama. Bahkan sampai di akhir-akhir lah pagi hari ada juga lah. Akhirnya nak pulang kayak lah sampai ke ujung lah pagi hari ada juga memutiah lah. Seperti bulan kesiangan. Wajahnya seperti bulan kesiangan, pucet atau mana? Berarti kan sampai ada peribahasa membuktikan bahwa memang ya kadang tidak tentu. Tentu sahabat bertanya-tanya, orang Yahudi pun bertanya, menurut Islam apa namanya Pak? Jadi ahillah jamak dari hilal. Jadi hilal itu bentuk jamaknya ahillah. Itu yang ditanya dek para sahabat ataupun orang-orang Yahudi kala itu kepada orang Muslim dan disampaikan
kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, jawabannya, hiya mawaqitu linnas. Hilal itu tabyinu liwajhil hikmati fi ziyadatil qamari wa nuqsanihi. Ini penjelasan tentang hikmah bahwa bulan itu kadang beda. Kalau dalam bahasa Indonesia bulan itu kan sama aja, nak bulan Januari sampai Desember bulan juga, matahari bulan, itu kan anu tuh angko bilangan, nah bulannya namanya kan, itu bulannya bulan yang setiap hari nampak bulannya namanya. Nah, dalam bahasa Arab beda. Kalau bulan kalender yang Januari itu namanya syahr, itu bulan. Jadi satu bulan tuh 30 atau 29 hari, itu syahr namanya bahasa Arab. Syahrul Ramadan, itu bulan. Kalau benda yang menggari itu namanya qamar. Qamarun wasyamsu wal qamaru bihusban. Nah, qamar itulah bulan yang menggari itu. Syamsu. Nah, kalau matahari Syamsu. Di Samsudin berarti matahari agama gitu. Kalau Komarudin, akan nama orang Komar. Pelawak Komar, berarti Komar itu artinya bulan. Jadi kalau Syahrul Ramadan itu bulan 30 hari yang itu yang bulan. Jadi Komar itu benda yang enggak anu, yang boleh itu, yang bercahaya itu, yang bersinar. Ini ada bercahaya, ada bersinar. Kalau nak mau tabalik, matahari itu punya sinar sendiri. Nyo tidak dari orang lain. Tapi kalau bulan itu bercahaya, karena nyo memantulkan sinar dari matahari. Kalau tidak salah atau balik bukan. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a. Allah lah telah menjadikan matahari itu bersinar. Wal qamara nura, nur. Jadi nur itu dari qamar. Kalau matahari namanya yang mencacak, yang itu namanya dia, daun. Wal qamara nura. Jadi untuk waktu, penentu waktu, kita bisa beribadah berdasarkan hilal. Kita puasa harus nampak hilal, berarti itu gunanya hilal tuh. Hilal tuh pun untuk kalau lah 3 balai sampai balai 5 balai kita bisa beribadah. Atau buat ibadah puasa putih Yaumul Bid, sebelum wajib Ramadan Nabi puasa 3 kali ke 3 balai sampai balai 5 balai, bukan dia apa November Desember, itu bulan Arab 3 balai ketika bulan bercahaya terang. Makanya disebut puasa putih karena terang di malam hari. Purnama itu kan malam sampai balai nak tetap. Nah, jadi 3 balai sampai balai 5 balai Nabi puasa. Di hari ke-6 balai Nabi istirahat, nak puasa. Di hari ke-7 balai Nabi berbekam. Jadi jalan dalam kesehatan ku dibahas dari orang lo. Pak aku Nabi puasa itu bersih, detoksifikasi namanya, membersihkan racun-racun yang ada di tubuh. Anak kanam balai itu di kafri, di peluan dulu, dimakan kemudian biasa kan makan udah. Nah, baru hari ke-7 balai berbekam. Dah pernah Pak bekam? Nah, coba lah Pak. Minimalkan disuatkan dalam menambah pertanyaan dia mana kayak sunnah Nabi berbekam. Dan beda rasanya, boleh berbekam yang ada di situ. Tentu harus cari tampil bekam yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan kesehatan. Jangan asal tusuk aja kira orang sakit gula kan, bahaya juga kan. Nah, yang ada di Pareso itu. Nah, melihat. Jadi mawaqitu linnas, tempat waktu-waktu bagi manusia. Waktu ibadah, wal hajj, dan haji. Jadi penentuan haji berdasarkan bulan. 8 Zulhijjah baru kita ke Mina.
Zulhijjah Tarwiyah namanya. Sudah tuh pai ke Arafah tanggal 9 waktu duha. Sampai di padang Arafah tuh zuhur sampai maghrib di Arafah. Because selesai tabana matahari pai ke Muzdalifah. Tiba di Muzdalifah salat maghrib isya di jamak. Bikuba malam awak sudah subuh berangkat dari Muzdalifah menuju Mina melempar jumroh. Selesai melempar jumroh, tawaf, sa'i, baik kami Mina ada malam, 2 malam, ada yang 3 malam. Nah itu bunuh ditentukan oleh hilal, bukan kesepakatan. Jadi dulu penentu utama itu hilal. Nah kini karena dipadukan antara hisab dan ru'yat, tapi pedoman hisab ru'yat itu tetap bulan dan matahari. Jadi hilal itu salah satu penentu waktu. Kalau waktu sholat apa nentunya? Matahari. Kalau waktu sholat matahari. Tapi puasa penentunya kapan masuk bulan? Ya bulan sabit. Kalau penentu bila wak berbuka, bila wak sahur, matahari. Jadi kan dua-duanya tidak bisa ada bulan saja matahari tidak bisa. Dua-duanya dalam kita beribadah kita butuh waktu-waktu itu. Mawaqitul linnas. Jadi itulah tempat bila kita awali, bila kita akhiri itu berdasarkan bulan. Nah, bulan sabit. Al-hilal itu fungsi dari hilal. Al-haju ashhurum ma'lumat. Haji itu kata Allah bulan-bulan tertentu. Jadi miqat, disebut miqat kan, miqat makani, miqat. Jadi kata waktu kan, mawaqit miqat. Miqat itu waktu kita mulai berniat. Ada tampeknya, ada waktunya. Kalau waktunya atau kalau waktu itu tadi tanggal 8, tampeknya dari mana saja, keluar di Makkah dari mana saja, diatur oleh Allah. Keluar dari Madinah di mana miqatnya, dari yang lam gitu. Nah, itu miqat. Itu semuanya berkaitan dengan hilal. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Setelah dijelaskan tentang waktu-waktu haji atau waktu-waktu ibadah, maka disebutkan oleh Allah kebaikan itu adalah bukan yang keluar, bukan yang mendatangi buyut, rumah-rumah dari zuhuriyah. Kenapa ini disebutkan? Ittasala hadza bi dzikri mawaqitil haji liittifaqi wuqu'il qadiyataini fi waqti su'al anil ahillah wa an dukhulul buyut min zuhuriha. Wa kana al-ansar, orang-orang Ansar, idza hajjau, kalau mereka berhaji, wa adau, dan mereka kembali, la yadkhuluna, mereka tidak masuk, min abwabi buyutihim, nak masuknya dari pintu rumahnya. Fa innahum kanu idza ahallu bil haji awil umrah yaltazimuna syar'an alla yahulu bainahum wa bainas sama'i ha'id. Jadi orang-orang Ansar dulu kalau nyobai berhaji atau umrah itu kebiasaan mereka syar'an. Fa idza kharaja ar-rajulu minhum ba'da ay min ba'di ihramihi min baitihi faraja li hajah la yadkhulu. Jadi ini tidak masuk dari arah pintu, tapi masuknya min ajli saqfil bait ay yahula bainahu wa bainas sama'. Jadi tidak masuk ke pintu rumah ada, itu kebiasaan. Masuk ke dalam katil rumah atau di belakang. Tidak ada pintu. Tidak ada pintu. Jadi tidak ada dulu atap, langsung atau langit. Kadang hanya tutup je pelepah ke rumah. Dia masuk kadang tidak tentu. Itu kan adab. Kalau ada wakil ini kan tidak ada rumah ada. Kalau hujan aja. Kalau di Arab kadang paling ngacok itu 3 kali dalam setahun, paling ngacok. Kadang mau sekali aja setahun hujan hari.
Makanya wajar banjir dia kecuali beritahu di Makkah banjir. Ya wajar lah banjir. Ini persiapannya nak modal awak membeli rumah dibuat gongkorong kan. Karena iya kan disalurkan. Kalau sinan nak doang orang Makkah ketika hujan lah wajar saja kok. Masjidil Haram tuh iya bataran. Iya karena nak do ventil kamain. Karena mau nak didesain untuk yang iya. Bahkan nyu sandang mana tuh kalau ada hujan tuh main keluar kemudian nak ketik awak sikon di hujan. Awak ada timbul di sinan celi hari hujan tuh takut ada mau kan. Ini kalau hujan tuh nak dikajai keluar kok berkah dari Allah. Karena nyu menceli hujan kok nak modal hujan awak hujan takut ya berhenti dulu kan. Karena ada saking acok gitu kan. Kadang nikmat dia semakin acok kok nak syukur ada. Orang tuh minta hujan supaya hujan turun. Salat istisqa. Makanya Nabi menganjurkan salat istisqa. Kalau ada awak lah turun mau pilih. Hujan jadi nak kariang jangan ada kariang karena saking banyaknya. Nak nikmati dah atau bahkan nak tersyukuri. Jadi itu kebiasaan. Karena nasu fil jahiliyah adalah manusia orang-orang di masa jahiliyah fi awalil Islam, di awal-awal Islam, idza ahrama rajulun minhum bil haji, kalau ia berihram, fa in kana min ahli al-madar, yakni min ahli al-buyut, naqabun fi zahri baiti, fa minhu yadkhulu minhu wa yakhruj. Jadi tidak keluar dari pintu tapi kalau ada jendela, kalau ada ruang-ruang samping di sini keluar. Kata Allah, bukan kebaikanlah yang biantatul buyuta min zuhuriha, tapi yang kebaikan itu adalah yang datang dari yang bertakwa. Orang yang disuruh oleh Allah itu yang kerajuan dan mendatangi rumahnya dari pintu. Itu adab. Jadi Nabi Allah merubah kebiasaan, cara Allah merubah kebiasaan masyarakat, bukan melarangkan. Coba lihat bahasa. Tak boleh. Tapi coba lihat. Laisal birra, bukanlah baik, tidaklah baik. Tidak disebut berbuat baik seorang orang itu baik kalau tidak masuk rumah dari bin zuhuriha, kalau dari belakang. Nah elok itu dong. Jadi bukanlah melarang kan, boleh karena bukanlah sebuah kebaikan. Tapi yang elok itu orang yang bertakwa. Nah langsung jawabannya orang kebalikannya. Tapi orang yang bertakwa itu elok. Waktu baru disebut dan mendatangi rumahnya dari depan-depannya. Jadi bahasanya tidak ancaman, tidak juga perintah langsung. Karena kau orang baru pindah kan. Kalau disebut narako sebenarnya itu nak mau orang. Apa kau narako pak? Betul waktu terjadi. Kau narako apa? Itu orang-orang mulai itu itu lebih narako. Lo pada waktu lah kenal kan lama kan. Tapi langsung diponis orang. Tentu secara psikologi ya yang disampaikan betul. Tapi celilah cara Allah. Betapa indahnya Allah mengajar. Itu tidak elok tu dah. Kan tidak elok, bukan tidak boleh. Tidaklah baik tidak masuk rumah dari belakang tu. Yang elok itu adalah saya bertakwa dan masuk rumahnya dia dari pintu. Itu strategi ya, kalau orang pendidikan misalnya itulah strategi metode cara Allah dalam merubah masyarakat yang sudah membudaya. Ini budaya apa kamu merubah di samping salah itu kesalahan buang dulu itu kan itu jadinya kejadian betul. Jadi dakwah itu memang pakai strategi, itu isyarat yang disampaikan oleh Allah. Wa'tul buyuta min abwabiha, jadi yang mendatangi rumah dari pintu-pintunya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi baru yang baik itu bertakwa, maka bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Itu yang bisa kita pahami dari ayat. Jadi memang bahasa Allah itu sangat indah. Bahasa Allah itu memang sayang kawan. Caro yang penuh dengan kasih sayang.
ada hujatan-hujatan, ada mau masuk-masuk, ada yang dipaksa, tapi caranya sih menjelaskan sesuatu tidak baik. Yang baik itu yang takwa, yang datang, yang masuk rumah dari depan. Jadi bertakwalah kepada Allah. Suruhannya bertakwa, tidak suruhannya tibolah dari rumuku, nak takwalah. Kalau ini jadi Allah bertakwa, karena yang orang bertakwa itu yang masuk rumah dari muku. Perintahnya apa? Bukan masuklah dari pintu depan, tidak, bertakwalah kepada Allah. Jadi sia orang elok tu sia yang bisa jago pagi, yang cek akan nak, maka jagolah pagi. Kan harusnya kamu model itu bahasanya. Tapi nak, orang yang elok tu orang yang patuh ke orang tua, dan yang jago pagi, maka patuhlah ke orang tua. Berarti orang yang patuh dijago orang gaya kan, kamu dia tu kira-kira padanan kalimat. Jadi kalau bahasa awak tu beda. Orang yang elok tu orang yang rajin sholat subuh. Sholat subuh lah, aku dia tu langsung aja. Allah itu maha halus, maha indah bahasanya. Jadi itulah dia, makanya mukjizat Al-Quran. Baik, di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, ya Allah. Orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu, ya Allah. Beri kami nanti bersama-sama di surga Firdausmu kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka, ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.